Pertahanan tim nasional Indonesia dipastikan lebih kokoh di pertandingan perdana ronde ketiga menghadapi Arab Saudi. Alasannya Martin Paes dikonfirmasi sudah bisa bermain di laga debutnya bersama skuad Garuda Nusantara. Bermainnya Paes tentu akan menjadi kejutan besar mengingat namanya sempat enggak bisa didaftarkan. Akan tetapi berkat usaha keras dari PSSI, Paes akhirnya bisa bermain dengan bantuan langsung oleh AFC. Cetak Gol coba merangkum kronologi Martin Paes yang tiba-tiba bisa bermain sebagai berikut. Dibantu oleh AFC. Kekuatan tim nasional Indonesia diprediksi berkurang drastis menjelang pertandingan menghadapi Arab Saudi. Pasalnya pasukan Merah Putih kehilangan sejumlah pemain kunci di barisan pertahanan. Sebut saja Jordi Amat yang harus absen akibat menderita cedera patah tulang hidung bersama JDT. Selain itu, Sintayong juga dipusingkan masih belum bisa mengandalkan Martin Paes. Debut kiper yang lahir di Belanda ini diduga harus tertunda akibat namanya yang telat didaftarkan. Menurut laporan, Paes diprediksi baru bisa bermain di laga kedua kontra Australia. Meski begitu, sang kiper tetap dibawa Sintayong terbang ke Arab Saudi. PSSI masih berharap dan sangat yakin bisa melobi AFC untuk mengizinkan Paes bermain. Di luar dugaan, kiper dari FC Dallas ini ternyata dikonfirmasi boleh bermain di laga kontra Arab Saudi. Netizen tanah air langsung ikut bahagia menyambut debut Paes yang sudah ditunggu sejak lama. Bahkan warganet tanah air banyak yang menyebut Garuda memang anak emas FIFA dan AFC. Sebelumnya, FIFA memang ikut membantu mempercepat proses naturalisasi sang kiper. Paes mengaku bahagia bisa bermain di laga debutnya menghadapi Merah Putih. Ex-kiper dari FC Utrecht ini gak sabar untuk mengawal gawang skuad Garuda di pertandingan kontra Arab Saudi. Pentingnya peran Martin Paes. Kehadiran Martin Paes merupakan kepingan yang saat ini sudah dilengkapi oleh timnas Indonesia. Kabar ini diungkapkan langsung oleh media asal Vietnam yakni The Tau 247. Media ini menyebut Paes akan melengkapi puzzle yang hilang di lini pertahanan. Menurut mereka, mantan kiper Nijmegen ini bisa mengambil peran penting sebagai tembok kokoh di pos kiper. Prediksi The Tau 247 ini bisa dibilang wajar jika melihat menurunnya performa kiper Indonesia saat ini. Sebut saja Hernando Ari yang performanya menurun dan sempat blunder bersama Persebaya. Kiper 22 tahun ini melakukan kesalahan fatal di pertandingan kontra Barito Putra. Hernando Ari salah mengantisipasi bola liar sehingga mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Lucas Morellato. Hernando langsung mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada para rekan-rekannya. Dirinya berjanji akan lebih fokus dan memperbaiki kesalahan di laga selanjutnya. Menurunnya performa Hernando membuat timnas Indonesia hanya menyisakan satu kiper hebat yakni Nadeo Argawinata. Berbeda dengan Hernando, Nadeo saat ini tengah tampil gacor. Kiper Borneo FC Samarinda ini tercatat baru bobol 1 kali dari 3 laga yang dimainkan. Meskipun begitu, peluang Nadeo dimainkan sebagai kiper utama bisa dibilang kecil. Pasalnya, ex-Bali United ini sudah nggak pernah menjadi pilihan utama setelah performa buruknya di laga kontra Irak. Oleh sebab itu, kehadiran Paes bisa menjadi jawaban di pos penjaga gawang. Kiper kelahiran Nijmegen ini diprediksi bakal bisa langsung menjadi pilihan utama Sintayong. Alasannya, Martin Paes mencatatkan statistik gemilang bersama FC Dallas di Major League Soccer. Baru-baru ini, Paes sukses mencatatkan save gemilang menghadapi New England Revolution. Kiper keturunan Belanda ini berhasil menepis sepakan keras dari tim Porker dari luar kotak penalti. Meskipun begitu, Coach Shin gak berani berjanji akan langsung memainkan sang kiper. Pelatih asal Korea Selatan itu baru bisa menurunkan Paes jika kondisi fisiknya sudah siap 100%. Kesiapan matang sudah menunjuk kapten. Masuknya Martin Paes membuat persiapan timnas Indonesia semakin matang.
Seperti diketahui, skuad Garuda sendiri sudah tiba di Arab Saudi sejak tanggal 1 September kemarin. Namun para punggawa Garuda Nusantara sudah dihadapkan ujian berat di sesi latihan perdana. Saat itu Arab Saudi tengah diguyur hujan salju lebat yang menyulitkan anak asuhnya. Sebagai informasi, Arab Saudi saat ini memang sedang masuk dalam musim penghujan yang cukup lebat. Namun Sintayong ogah menjadikan ini sebagai alasan dan tetap menggenjot sesi latihan timnas. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini memastikan para pemainnya tetap baik-baik saja meskipun berlatih di bawah hujan salju. Coach Shin menyebut hal ini sangat baik untuk adaptasi dengan cuaca di Arab Saudi. Selain menggenjot fisik pemain, Sintayong juga sudah menetapkan sosok kapten baru. JIZ dipercaya akan mengemban ban kapten di laga pertandingan menghadapi Arab Saudi. Coach Shin menilai Bang Jai sangat cocok mengemban kapten karena pengalaman luar biasanya di Serie A. Apalagi sang defender menjadi pemain pertama Indonesia yang tampil di Liga teratas Italia. Di sisi lain, pemilihan Bang Jai sebagai kapten juga bisa dilihat dari performanya bersama Garuda. Ketenangannya mengawal pertahanan menjadi modal bagus untuk mengemban para pemain lainnya. Apalagi Indonesia belum pernah kebobolan saat JIZ bermain. Tercatat skuad Garuda meraih 3 clean sheet di ronde kedua menghadapi 2 laga kontra Vietnam dan 1 laga kontra Filipina. IZ sendiri optimis timnas Indonesia bisa memberikan kejutan hebat untuk Arab Saudi. Bek Venezia itu mengatakan semua bisa terjadi dalam sepak bola. Diperkuat mayoritas pemain abroad. Pemilihan JIZ sebagai kapten membuat para abroad timnas Indonesia semakin bersinar. Pasalnya, skuad Garuda punya banyak punggawa beken yang saat ini bermain di luar negeri. Tercatat ada 14 pemain Garuda Nusantara yang berkarir di kompetisi luar Indonesia. Kabar ini menjadi tambahan bagus Sintayong yang bisa mengkombinasikan keturunan dan lokal. Perpaduan ini dinilai dapat menambah pengalaman dari punggawa yang bermain di Liga Indonesia. Kualitas pemain abroad lokal juga nggak kalah bagusnya dengan keturunan. Salah satunya adalah Asnawi Mangkualam Bahar yang tampil hebat bersama Port FC. Pemain kelahiran Makassar ini bahkan mampu menembus skuad utama. Asnawi sudah mencatatkan 5 penampilan di Liga Thailand pada musim ini. Bahkan pemain 24 tahun itu berhasil menyumbangkan 1 assist dan masuk dalam Team of the Week. Selain itu, Indonesia juga masih punya pemain abroad lainnya seperti Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand. Hal ini disinyalir bisa semakin memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke ronde keempat. Sintayong mengaku kehadiran pemain abroad ini sangat membantu kinerja dari timnas Indonesia. Dia menganggap fisik dan taktik mereka lebih baik dibandingkan para pemain Liga 1 Indonesia. Selain itu, Sintayong juga mengatakan peluang skuad Garuda untuk lolos hanya sekitar 20-30%. Apalagi Indonesia mampu masuk ke dalam grup neraka bersama Jepang dan Australia. Meskipun begitu, Coach Shin optimis timnas Indonesia bisa meraih posisi ketiga ataupun keempat. Dipuji Roberto Mancini. Banyaknya pemain abroad Indonesia langsung disorot oleh pelatih Arab Saudi yakni Roberto Mancini. Menurut Mancini, hadirnya mereka bakal bisa menyulitkan anak asuhnya. Sang pelatih juga memuji kekuatan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Mancini mengatakan kalau skuad Garuda berkembang pesat sejak ditangani oleh pelatih Korea Selatan ini. Pelatih asal Italia itu juga memuji prestasi timnas Indonesia yang terus meningkat. Mancini menilai berkat polesan Sintayong, skuad Garuda punya kedalaman skuad yang matang. Ex-pelatih Manchester City ini mengatakan pertandingan perdana kontra Indonesia bakal berjalan sulit. Pasalnya, skuad Garuda punya pemain muda yang terus berkembang setiap tahunnya. Mancini juga berbicara soal kenangan indahnya bersama timnas Indonesia. Sang pelatih memang pernah mengunjungi tanah air saat usianya masih 28 tahun dan bermain untuk Sampdoria. Saat itu timnas Indonesia melakoni laga persahabatan kontra Sampdoria di tahun 1996. Nggak cuma itu, Mancini juga mengenang kenangan indah Erick Thohir bersama Inter Milan.
Menurutnya, Pak Erik adalah orang yang paling berpengaruh besar dalam kebangkitan Inter Milan saat itu. Sebagai informasi, Mancini memang pernah melatih Nerazzurri di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Saat itu dirinya memutuskan untuk kembali melatih di periode keduanya pada tahun 2014 sampai 2016. Meskipun menghadapi pertandingan sulit, Mancini tetap menargetkan membawa Arab Saudi meraup 3 poin. Itulah ulasan kronologi lengkap Martin Paes yang tiba-tiba bisa bermain di laga kontra Arab Saudi. Bagaimana pendapatmu? Apakah hadirnya Paes akan bisa membuat gawang tim nasional Indonesia lebih aman dari kebobolan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.